di segmen kedua masih bahas Hari Disabilitas Internasional. Pasti bersama aku Ayu dan juga aku Putri. Cuma di Items informasi ke teman-teman milenial. Dan masih tadi ya kita bahas HDI, dimana kalau misalkan aku membicarakan tentang disabilitas, aku tuh selalu percaya bahwa orang itu pasti ada kurangnya dan ada lebihnya. Kamu percaya nggak, Put? Percaya banget. Malah kadang-kadang kalau misalnya ngomongin kaum difabel ya, itu kadang-kadang aku merasa yang non difabel aja tuh justru lebih inspiratif mereka gitu. Ya nggak sih? Lebih banyak prestasinya mereka, kelebihannya mereka tuh lebih banyak daripada kita yang non difabel. Betul. Jadi mungkin sebenarnya kalau misalkan secara kasat mata, secara fisik, alhamdulillah kita diberikan kesempurnaan gitu ya. Betul. Tapi belum tentu ini menjadikan kita orang-orang yang lebih baik juga. Jadi kaum disabilitas atau penyandang disabilitas ini juga sebenarnya harus diberikan kesempatan yang sama dong kayak kita untuk bisa berekspresi, bekerja, berkarya, ya nggak sih, Pot? Nah, ini dia tadi teman milenial. Di segmen kali ini tuh seru banget karena aku akan bahas orang-orang yang penyandang disabilitas tapi punya kisah yang inspiratif banget. Wow, itu yang tadi aku bilang ya. Iya, betul banget, Bot. Nah, ini yang pertama ya, ada sosok Ade Irawan. Ade Irawan ini adalah seorang tunanetra yang dia ini memang tunanetranya sejak lahir. Dan dia ini jago banget main piano. Kamu bisa main piano? Enggak, itu yang aku bilang. Kadang-kadang tuh mereka malah yang kaum difabel malah lebih jago dari kita. Tapi padahal dia nggak bisa melihat ya. Nggak bisa melihat. Tapi dia bisa main piano. Tapi bisa ngapalin ya. Keren. Dan bahkan di Indonesia ini ada dijuluki sebagai Stevie Wonder. Wah, ini berarti legend banget kan. Dan karena Ade selalu menyukai musik jazz, ini ia itu selalu mengasah kemampuannya bermain piano. Usianya ini waktu 12 tahun, Ade ini udah tampil di Chicago Winter Jazz Festival pada tahun 2006 dan 2007 lalu. Masih 12 tahun, coba. 12 tahun masih ngapain, Buat? Main kelereng ya? Masih main kelereng. Main petak umpet, main coklat. Bener. Nah, ini udah tampil di Chicago, main piano lagi. Udah tampil di festival internasional. Dan Ade Irawan juga mengikuti audisi khusus dengan musisi jazz Amerika Serikat. Contohnya nih ya, kayak Coco Alice Helia, Peter Sachs, Ramsey Lewis, dan juga John Fadies, Rick Hyman, Ryan Cohen, dan juga Ernie Adams. Keahlian jemarinya dan kehalusan musikalitas Ade Irawan ini membuatnya dipercaya sebagai pianis tetap pada acara musik bergengsi yaitu Farnsworth School di Chicago dan pengisi tetap Jazz Links Jam Session atau Jazz Institute of Chicago di Chicago Cultural Center. Bukan hanya tenar di kancah internasional aja, teman milenial. Nama pianis muda kelahiran 15 Januari 1994 ini juga udah mencuri perhatian dari musisi jazz dalam negeri seperti Indra Lesmana, Bubi Chen, dan juga Idang Rasjidi. Wow, ini umurnya masih muda banget loh. Bahkan belum sampai 30 tahun. Betul, dan masih anak-anak dan udah sangat inspiratif banget. Bukan masih anak-anak sih, sebenarnya sudah dewasa. Udah dewasa. Tapi menginspirasi dari anak-anak. Dari anak-anak gitu ya, maksudnya gitu. Dibanding kita kan saat itu 12 tahun kita udah ngapain, guys? Kayaknya belum ngapa, masih main terus nih. Nah, terus yang kedua, selain Ade Irawan, ada Habibie Afsyah yang merupakan penyandang disabilitas yang mengidap muscular dystrophy progresif. Nah, karena penyakit tersebut, Habibie harus kehilangan kemampuan motorik dan fungsi tubuhnya sehingga mengharuskannya duduk di kursi roda akibat penyakit itu. Kemudian pada tahun 2006, Habibie memulai usaha bisnis online di rumah menjadi internet marketing. Ia juga bergabung di situs bisnis affiliate pada Amazon. Wow. Itu udah kancah lagi-lagi kancah internasional ya. Terus kemudian beberapa tahun kemudian setelah itu, usaha online Habibie berhasil mendapatkan keuntungan 10 juta per bulan dari Amazon. Dan berkat kesuksesannya di usia 20 tahun, Habibie mendapatkan banyak undangan menjadi pembicara seminar di beberapa kampus tentang internet marketing.
Selain mendapatkan penghargaan dengan segudang prestasi, Habibie kemudian mendirikan wadah sebagai tempat bagi para penyandang disabilitas lainnya agar mampu menemukan potensi diri seperti Habibie ya. Dan itu dinamakan Yayasan Habibie Aksya. Dari atas kursi rodanya itu, kini dia harus diperhitungkan sebagai salah satu ahli internet marketer yang paling diminati di tanah air. Keren banget sih, ini bener-bener prestasinya bukan cuma di dalam negeri tapi sampai internasional. Dan ketika emang namanya udah melambung, dia nggak lupa sama orang-orang penyandang disabilitas lain di tanah air. Keren. Dia turut memberdayakannya ya, supaya bisa sama-sama berprestasi seperti dia. Next kita lanjut lagi, ada yang namanya Nina Gusmita. Jadi Nina Gusmita ini adalah seorang atlet di cabang olahraga voli duduk dan kursi roda. Pada tahun 2016 yang lalu, Nina ini mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan kaki kanannya. Aduh, sedih banget sih ya. Dan Nina ini merasa bahwa dia tuh nggak boleh nyerah dengan kondisi ini, nggak boleh yang namanya pasrah sama kondisi hidupnya. Akhirnya Nina justru bangkit dan mengejar impiannya. Di Asian Para Games di tahun 2018 lalu, untuk pertama kalinya Nina ini berhasil mewakili tim voli putri Indonesia. Kecintaannya pada olahraga voli ini juga udah terpupuk semenjak kecil. Tapi di Asian Para Games 2020, Nina justru mengikuti cabang olahraga kursi roda. Perpindahan cabang olahraga ini cukup membuat Nina kesulitan karena kalau voli ini kan memang menjadi cabang olahraga impiannya dari kecil. Tapi kalau misalkan cabang olahraga kursi roda, jika suasana hati tidak stabil maka latihan pun tidak akan full stamina. Tapi gimana pun juga Nina tetap memberikan yang terbaik pada Asian Para Games tahun 2020 lalu. Nah, ini mungkin salah satu yang tadi kita bicarakan, atlet yang bergerak di Olimpiade Indonesia ya, mewakili Indonesia. Nah, selanjutnya nih ada atlet yang gak kalah keren juga yang namanya tuh Stephanie Handoyo atau biasa dipanggil Fanny, yang merupakan seorang atlet Down syndrome yang berprestasi di cabang renang dan juga pianis berbakat. Nah, di tahun 2009 lalu Fanny sempat mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai salah satu anak berkebutuhan khusus dengan kemampuan bermain piano sebanyak 22 lagu secara non-stop. Dengan melalui berbagai kejuaraan lokal, nasional, dan internasional pun sudah diikuti. Dan puncaknya itu ada di tahun 2011, di mana Fanny berhasil meraih medali emas di Special Olympics World Summer Games 2011 di Yunani. Dia juga pernah ditunjuk sebagai Duta Internasional Global Messenger oleh tim Special Olympics Internasional pada 2015 lalu di Washington DC, Amerika. Nah, dari pengalamannya sebagai atlet Down syndrome dan kegigihannya mengejar prestasi, Fanny didaulat sebagai International Global Messenger atau duta penyampai pesan inklusi dan respect terhadap anak-anak tunagrahita di seluruh dunia oleh organisasi Special Olympics International. Merinding deh dengernya. Hebat-hebat banget ya, dan daya juangnya itu tinggi-tinggi banget loh. Karena kalau misalkan ya, aku pernah beranggapan bahwa kalau misalkan aku yang penyandang disabilitas, mungkin aku akan ada momen dimana aku drop terus dan menyerah tuh mungkin jadi salah satu pilihan yang paling besar. Kayak ya udahlah, mau gimana lagi gitu nggak sih? Iya, tapi mungkin mereka juga pernah ada di masa itu, pasti ada yuk. Untuk bisa bangkitnya itu yang keren banget. Tapi mereka memilih untuk bangkit, ya kalau misalnya, ya pokoknya harus bisa berprestasi meskipun dengan segala kekurangannya. Iya, nah tapi kalau ngomongin penyandang disabilitas ya Put ya, aku tuh selalu kepikiran, kamu tau nggak film The Theory of Everything? Iya, tahu. Nah, itu kan juga salah satu orang yang berprestasi dengan disabilitas, penyakit sih sebenarnya ya, bukan dari lahir, tapi pinter banget kan bikin teori-teorinya sampai nggak bisa gerak pun tetap berkarya. Itu tuh sebenarnya semangat yang harus kita pegang terus ya sampai sekarang ini. Nah, itu juga sebagai, kalau aku mikir ini juga salah satu tujuan kita memperingati Hari Disabilitas Internasional ya. Selain mengingatkan kepada teman-teman nih tentang kesetaraan ya, kalau misalnya kita sama kaum non difabel tuh sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya ya. Dan ini juga sekaligus bisa memotivasi kita nih yang mungkin bisa dibilang sempurna lah ya secara fisik gitu. Kita harus tetap semangat supaya kita bisa menginspirasi seperti teman-teman difabel kita. Bener banget, jadi kita harus berkarya bareng, bekerja bareng, pokoknya nggak ada
inilah nggak ada jurang pemisah antara yang non disabilitas dan juga yang disabilitas teman milenial. Nah itu dia pembahasan kita di segmen kedua kali ini. Kita bakal break sejenak dulu ya. Aku sama Putri istirahat dulu bentar. Nanti kita akan balik lagi nih nemenin kalian lagi di segmen ketiga. Pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial.